Leonardo di Ser Piero da Vinci, atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo da Vinci. Lahir tanggal 15 April 1542 di desa Vinci dekat Florence, sebuah kota kesenian di Italia. Da Vinci bisa dibilang adalah orang terjenius di muka bumi. Bahkan digadang-gadang, beliau memiliki IQ di atas 220. Kejeniusan Da Vinci terlihat dari banyaknya bidang yang ia kuasai. Ia adalah pelukis, pematung, penemu, peneliti, ahli kesenian, ahli anatomi, ahli matematika, ahli tumbuh-tumbuhan dan binatang, ahli aerodinamika, bahkan pemusik handal. Leonardo da Vinci belajar tanpa ada batasan. Bahkan untuk melukis potret manusia saja, ia secara khusus mempelajari anatomi tubuh manusia. Da Vinci mungkin adalah pembelajar paling gila. Saat mempelajari anatomi, ia kerap kali pergi larut malam, lalu membongkar kuburan dan mengambil mayat orang tidak dikenal yang sudah hampir membusuk dan membedahnya. Dengan begitu, ia bisa makin detail dalam membuat lukisannya. Kali ini, saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang kapan, tapi saya akan berfokus kepada mengapa dan bagaimana. Mengapa Da Vinci bisa sejenius itu? Bagaimana Da Vinci bisa bertanya dan menciptakan begitu banyak hal menakjubkan dalam satu masa hidup? Leonardo da Vinci menghadirkan kesempatan penting bagi kita untuk merenungkan pekerjaan dan kehidupan sang maestro yang luar biasa, dan mungkin yang lebih penting, tentang pola pikirnya. Apa yang tidak dapat disangkal jelas adalah bahwa Da Vinci memiliki pola pikir polimet klasik, ditandai dengan kesadaran diri yang luar biasa, keingintahuan yang tak terpuaskan, kecerdasan yang luar biasa, keserbagunaan yang tak tertandingi, dan rasa imajinasi yang tinggi. Pola pikir Da Vinci adalah pola pikir yang sepenuhnya penasaran, seperti anak kecil yang selalu bertanya, mengapa itu terjadi, dan bagaimana aku bisa memahaminya. Jika menggabungkan keingintahuan seperti anak kecil dengan kekuatan intelektual yang sangat besar, tentu akan menjadi kombinasi yang menakjubkan. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sosok Leonardo da Vinci? Yang pertama adalah sistem dan koneksi. Para antropolog, ilmuwan perilaku, dan ahli biologi evolusi setuju bahwa keingintahuan adalah sifat universal manusia. Tidak heran dalam bukunya Metafisika, Aristoteles mengatakan, semua manusia pada dasarnya ingin tahu. Da Vinci sendiri menyatakan bahwa belajar itu tidak akan melelahkan pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa keingintahuan seumur hidup bukan hanya atribut, tetapi sebuah sikap. Tapi seperti kecerdasan dan kreativitas, rasa ingin tahu bisa bercabang dan terbagi menjadi dua rute. Yang pertama adalah kedalaman, di mana individu menggali lebih dalam subjek tertentu. Ini khas dari spesialis. Keinginan besar untuk menyelam langsung ke kedalaman lautan yang mereka pilih untuk menemukan mutiara. Dan rute yang kedua adalah rute keluasan. Khas seorang generalis. Rute ini tidak terbatas. Rute inilah rute yang dipilih oleh seorang polimet seperti Leonardo. Polimet merupakan definisi lain dari seseorang dengan rasa ingin tahu yang luas. Batas-batas disiplin buatan manusia tidak dapat membelenggu pikirannya ke satu bidang tertentu. Pola pikir seperti itu tidak hanya mendorong kita untuk belajar ke berbagai bidang, tetapi mencari koneksi kreatif di antara berbagai bidang tersebut. Salah satu karakteristik yang akan kita temukan dari seorang Da Vinci secara umum adalah bahwa dia melihat keterhubungan, di mana kita melihat keterpisahan. Dalam menyatakan bahwa segala sesuatu saling terkait dan saling terhubung, Da Vinci mengungkapkan mengapa ia percaya bahwa satu disiplin tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa pemahaman yang kuat dari beberapa disiplin lainnya. Dia sering menunjukkan hubungan mendasar antara lukisan, musik, puisi, filsafat, dan sains. Memang itu karena dia tidak melihat hal-hal dalam kategori, di mana tulisan dan gambar di notebooknya juga tampak sporadis. Da Vinci beralih di antara subjek dengan cara yang tampak acak karena dia melihat semuanya pada akhirnya selalu terhubung. Da Vinci adalah semacam pemikir lateral yang patologis.
Jadi ketika menjelajahi anatomi, dia akan melihat jantung, pergerakan air, dan ketika menjelajahi pergerakan air, dia akan berpikir tentang rambut keriting dan sebagainya, yang menjadi sebuah pola spiral yang tak terbatas dari minatnya yang saling terkait ini. Di bawah semua varietas ini, ada satu kesamaan, yaitu sebab dan akibat. Yang kedua adalah sistem thinking. Sistem thinking pada dasarnya merujuk pada keterhubungan, keterkaitan, dan konteks. Dua premis utamanya adalah bahwa sifat keseluruhan selalu berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Objek itu primer, tapi di sisi lain, objek itu sendiri juga sekunder. Oleh karena hal itulah, Leonardo mengklaim bahwa pengetahuan bukanlah sebuah bangunan, tetapi sebuah jaringan. Melihat keterkaitan berbagai aspek dunia menjadi ketinggalan zaman setelah era Renaissance, ketika para pemikir barat sebagian besar mengadopsi pendekatan analitis dan ilmiah yang lebih atomistik untuk ilmu pengetahuan dan filsafat, yang dipelopori oleh para ilmuwan seperti Galileo dan para filsuf seperti René Descartes dan Thomas Hobbes. Hal ini mendorong mereka untuk melihat dunia dalam hal pondasi individual atau blok bangunan, yang dapat lebih baik dipahami melalui analisis daripada integrasi. Pendekatan tersebut mengatakan, jika Anda ingin tahu cara kerja sesuatu, pisahkan dan periksa bagian-bagiannya. Selama 300 tahun, pendekatan ini menikmati keberhasilan luar biasa dalam menyelidiki alam semesta. Tetapi pada awal abad ke-20, beberapa ilmuwan menyadari bahwa pengetahuan dalam ilmu menjadi semakin terfragmentasi antara subspesialisasi yang tak terhitung banyaknya, menyebabkan orang kehilangan pandangan tentang koneksi yang melekat antara dan kesatuan dari fenomena alam. Suatu generasi baru dari para pemikir ilmiah berusaha untuk kembali ke cara berpikir holistik tradisional pra-pencerahan yang mereka kembangkan menjadi kerangka kerja ilmiah yang disebut system thinking. Khususnya dikembangkan oleh polimath Soviet Alexander Bogdanov yang dipopulerkan oleh ahli biologi Austria-Amerika Ludwig von Bertalanffy. Paradigma baru ini akhirnya mengilhami gerakan ekologi yang dikenal sebagai deep ecology, di mana hipotesis Jaya James Lovelock yang paling dikenal. Saat ini, di dunia kita yang sangat kompleks dan saling berhubungan, tidak mengherankan bahwa nilai praktis sistem thinking telah diakui di banyak bidang. Prinsip-prinsipnya telah diadopsi dan diterapkan oleh para pemimpin, manajer dalam bisnis dan pemerintahan, serta dalam disiplin akademis termasuk ekonomi, ekologi, filsafat, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah memperluas kesadaran. Apakah Da Vinci memiliki pandangan dunia seperti sebuah sistem karena kepercayaan Kristennya tidak jelas? Kita tahu bahwa dia juga tertarik pada ide holistik timur. Mengutip apa yang dikatakan Martin Kemp, seorang ahli terkemuka Leonardo da Vinci, Leonardo berbicara kepada para kapten laut untuk menanyakan tentang budaya lain. Dia akan sangat tertarik pada filosofi yang lebih holistik yang sering menjadi ciri pemikiran di luar pemikiran khusus Eropa, dan pemikiran di mana prosedur kaku data empiris kurang lazim dan kurang dominan. Di India kuno, misalnya, para filsuf Jain mengembangkan cara berpikir yang disebut Anekanta Veda, yang mengajarkan keberadaan, penghargaan, dan validitas simultan potensial dari berbagai perspektif. Ini dicontohkan oleh analogi gajah dan orang buta yang terkenal, di mana setiap orang buta merasakan bagian yang berbeda dari gajah, seperti gading, belalai, kaki, atau ekor, dan masing-masing dari mereka memiliki perspektif yang berbeda dengan tegas menyatakan bahwa gajah memiliki bentuk yang berbeda. Seperti yang pernah dikatakan Da Vinci, penipuan terbesar yang membuat manusia menderita adalah pendapat mereka sendiri. Dalam pengejaran tanpa henti akan beragam pengetahuan, tujuan seorang polimath seperti Da Vinci adalah untuk memperluas tempat tinggal mereka, lingkungan pemikiran mereka. Mereka terlibat dalam metode penyelidikan yang terdiri dari menemukan, mengejar, mengalami, dan mengetahui berbagai perspektif. Kemudian, mensintesisnya bersama-sama dengan cara yang memungkinkan untuk gambaran dunia yang lebih adil dan lebih lengkap. Ekolog dan filsuf ilmu E.O. Wilson setuju bahwa ini adalah metodologi terbaik untuk mengungkap kenyataan.
Hanya kelancaran melintasi batas disiplin yang akan memberikan pandangan yang jelas tentang dunia sebagaimana adanya. Perspektif yang seimbang tidak dapat diperoleh dengan mempelajari disiplin dalam potongan-potongan, tetapi melalui pengejaran dari hati nurani di antara berbagai disiplin tersebut. Pandangan Da Vinci terhadap dunia didorong oleh rasa ingin tahu, terinspirasi oleh konektivitas, dan dalam mengejar persatuan, menawarkan pelajaran mendalam untuk zaman kita. Semakin banyak bidang pengetahuan dan pengalaman yang kita tambahkan ke dalam daftar kita, semakin banyak perspektif yang dapat kita sintesis untuk memperkaya dan melengkapi perspektif kita sendiri tentang dunia. Kesatuan epistemologis ini memungkinkan seseorang untuk diangkat ke perspektif yang lebih tinggi, tidak hanya meningkatkan kecenderungan kita untuk empati dan pemahaman yang sejati, sangat dibutuhkan dalam masyarakat majemuk saat ini, tetapi juga untuk semacam kebebasan sosial dan intelektual. Ini adalah metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang kondisi manusia, atau singkatnya, untuk mendapatkan pendidikan yang nyata.